1, 2, 3. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Miftah Zahra. Saya Syahlan Zuleka Ramadhani. Saya Firda Akila Zikra. Saya Silvi Serina. Di video kali ini kami ingin memperkenalkan usaha kami dan mempromosikan produk kami. Check this out. Kenapa sih harus hidroponik? Kadang kita hanya perlu percaya bahwa sesuatu bisa tumbuh meskipun gak berpijak pada tanah. Hidroponik ngajarin kita, tumbuh itu soal niat, bukan soal lahan. Di tengah keterbatasan ruang, waktu, dan cuaca, hidroponik hadir bukan hanya sebagai solusi, tetapi juga sebagai simbol. Simbol bahwa siapapun bisa mulai, bukan tentang seberapa luas ladangmu, tapi seberapa besar usahamu untuk tumbuh. Kalian pernah kepikiran gak sih gimana nanam sayur kalau nggak pakai tanah? Iya, nggak pakai tanah, nggak perlu lahan luas, dan juga bisa ngasilin. Aku mau ceritain gimana aku mulai usaha hidroponik dari yang awalnya aku nggak tahu apa-apa sampai sekarang bisa panen dan jual sayur itu ke pasar-pasar. Let's go. Oke, jadi awalnya aku itu pakai sistem aquaponik. Bedanya aquaponik sama hidroponik itu hanya pakai air sama nutrisi cair. Kalau aquaponik itu gabungan antara teknik ikan sama nanam sayur. Ini adalah beberapa perlengkapan yang aku siapin waktu aku nanam aquaponik. Di situ aku menyiapkan sebuah kolam, filter, dan penambahan probiotik ke dalam kolam ikan. Awal kita pindahkan biasanya masih rawat. Ada beberapa media tanam yang bisa dipakai dalam aquaponik, contohnya seperti rock wool, arang sekam, dan hidroton. Dan kali ini aku pakai arang sekam untuk menanam kangkung. Perawatan sayur kangkung terbilang cukup mudah. Sayur kangkung hanya membutuhkan 18 hari untuk bisa dipanen, dan juga mudah untuk tumbuh. Seru banget kan sebenarnya kalau misalnya kita ngerawat dua makhluk sekaligus kayak gitu. Waktu itu juga aku kewalahan untuk ngerawat dua sekaligus, karena kalau misalnya airnya keruh itu dua-duanya bisa kena, bisa tanamannya bisa layu, bisa kuning, dan ikannya pun bisa sakit, bisa lemas. Dan akhirnya aku beralih ke sistem hidroponik karena itu lebih cocok untuk pemula, karena nggak ribet gitu, kita nggak harus mikirin dua kehidupan sekaligus. Kita kan kalau misalnya hidroponik kita hanya memakai air sama cairan nutrisi aja gitu.
Media tanam yang aku pakai saat ini adalah rockwool. Rockwool adalah media tanam yang terbuat dari batu vulkanik yang dilelehkan, lalu dipintal menjadi serat kapas, setelah itu dibentuk menjadi blok-blok kecil sebagai media tanam bibit. Ini adalah contoh ketika aku sedang menanam pakcoy. Setelah tumbuh camba, bibit akan kita pindahkan ke talang untuk mencegah pembusukan pada bibit. Dan ketika tinggi bibit sudah mencapai 2-3 cm, bibit akan kita pindahkan ke paralon yang sudah terisi air. Sebelum ditanami bibit baru, paralon harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena sisa akar lama bisa menjadi jamur, bakteri, bahkan penyakit untuk tanaman yang baru. Kami menanam beberapa jenis sayuran di kebun kami, seperti yang pertama ada sayur kailan. Kailan memiliki manfaat untuk meningkatkan kesehatan tulang, menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan menjaga kesehatan jantung. Tua jadi satu, belah hati aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Berikutnya ada sawi keriting. Sawi keriting memiliki manfaat menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu pencernaan, dan menjaga kesehatan jantung. Dia tahu kalau I'm the man. Kamu Tinkerbell, aku Peter Pan. Tapi ini nyata, no bukan cerpen. Ini bukan cerpen. Selanjutnya, selada. Selada bermanfaat untuk menjaga dehidrasi, mengoptimalkan kekuatan tulang, meningkatkan penglihatan, menurunkan kolesterol, membantu menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung, dan menurunkan tekanan darah. Tiga. Selanjutnya kita melihat sayur pakcoy yang sangat-sangat subur sekali nih, yang sangat hijau. Pakcoy memiliki manfaat yaitu meningkatkan kesehatan tulang, menjaga kesehatan jantung, mampu menurunkan berat badan, menekan risiko kanker, dan mendukung kesehatan mata. Kami menggunakan sistem hidroponik NFT atau Nutrient Film Technique. NFT menggunakan lapisan tipis air yang mengalir di bawah akar tanaman, memungkinkan akar tanaman yang terus terpapar film air. Teknik ini cocok untuk tanaman yang tidak membutuhkan banyak air, seperti daun herba dan microgreens. Keuntungannya menghemat penggunaan air dan cocok untuk area dengan ruangan terbatas. Dan hasil sayuran yang tumbuh dengan cepat dan tetap efisien dalam penggunaan air.
kita di sini. Di sini juga bisa. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa banyak orang mulai beralih ke sayur hidroponik? Padahal harganya sedikit mahal daripada sayur biasa. Tapi ternyata ada banyak alasan mengapa sayur hidroponik itu worth it buat dikonsumsi. Bukan cuma soal tren, tapi soal kesehatan, lingkungan, dan kualitas. 7 alasan mengapa kamu harus membeli sayur hidroponik mulai sekarang. Lebih bersih dan higienis. Sayur hidroponik tumbuh tanpa tanah, sehingga lebih minim resiko terkontaminasi lumpur, serangga, ataupun pestisida berlebihan. Ini menjadikan sayur lebih bersih dan lebih aman langsung dikonsumsi, terutama jika dimakan mentah seperti sayur salad. Minim pestisida. Karena ditanam di lingkungan yang terkontrol, sayur hidroponik tidak terlalu memerlukan pestisida kimia. Ini membuatnya lebih sehat dan ramah lingkungan, serta cocok untuk gaya hidup sehat dan dikonsumsi anak-anak. Bebas dari logam berat. Sayuran konvensional yang ditanam di tanah beresiko menyimpan logam berat seperti timbal ataupun merkuri dari lahan yang tercemar. Sayur hidroponik tidak menggunakan tanah, sehingga resiko ini hampir tidak ada. Sayur hidroponik lebih segar karena panen lebih dekat ke konsumen. Sayur hidroponik sering ditanam di area perkotaan atau dekat pasar, sehingga jarak distribusi pendek. Kualitas dan ukuran konsisten. Dengan sistem yang terkontrol ketat, sayur hidroponik tumbuh lebih merata, dengan bentuk dan kualitas yang seragam, cocok untuk kebutuhan bisnis kuliner atau catering. Selanjutnya, ramah lingkungan. Sistem hidroponik menggunakan lebih sedikit air dibandingkan pertanian konvensional dan tidak mencemari tanah. Pilihan yang tepat untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan mengurangi jejak karbon. Mengandung nutrisi optimal.
kandungan gizi sayur hidroponik bisa lebih optimal. Beberapa studi menunjukkan kandungan vitamin C atau antioksidan bisa lebih tinggi dibandingkan sayur biasa. Produk kami sudah tersedia di berbagai pasar, memudahkan kalian untuk mendapatkan sayur secara berkualitas tanpa harus mencari jauh-jauh. Kini kalian bisa menemukan produk kami di pasar tradisional maupun modern, mulai dari kios sayur lokal hingga gerai mitra terpercaya. Kami hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan bahan pangan yang segar, higienis, dan terjangkau. Kami juga sering mengikuti bazar-bazar yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun provinsi. Kamu pasti udah gak asing kan sama yang namanya hidroponik? Nah, hidroponik itu merupakan sistem budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuhnya. Hidroponik sendiri memiliki berbagai macam sistem yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pada video kali ini, kita akan membahas 4 macam sistem hidroponik yang banyak digunakan. Jadi, jangan skip videonya dan tonton sampai habis supaya kamu gak ketinggalan informasi. Sistem hidroponik yang pertama adalah hidroponik sistem wick atau banyak disebut dengan hidroponik sistem sumbu. Sistem ini merupakan sistem yang banyak dipraktekkan oleh pemula yang baru menanam hidroponik. Selain tidak memerlukan modal yang besar, sistem wick bisa menggunakan barang-barang bekas yang ada di rumah seperti botol bekas air mineral, bekas box styrofoam buah, bekas box styrofoam makan, dan lain sebagainya. Sistem wick merupakan sistem yang paling sederhana dan merupakan sistem pasif. Cara kerja sistem wick yaitu larutan nutrisi ditarik ke dalam media tumbuh dari wadah nutrisi dengan sumbu. Pada umumnya, sumbu menggunakan kain flanel atau jenis kain yang mampu menyerap air dengan baik. Sistem wick biasanya menggunakan media tanam seperti rock wool, sekam bakar, kokopit, dan lain-lain. Sistem wick sangat cocok digunakan untuk menanam sayuran daun seperti selada, sawi pakcoy, kangkung, dan lain-lain. Kelebihan dari penggunaan sistem wick yaitu yang pertama, biaya pembuatan yang murah karena barang-barang yang dibutuhkan bisa didapatkan dari sekitar rumah. Kemudian yang kedua, tidak bergantung pada listrik.
karena sistem WIC tidak perlu menggunakan pompa atau aerator. Kemudian yang ketiga, tidak membutuhkan lahan yang luas, karena pada umumnya sistem WIC menggunakan wadah-wadah dengan ukuran kecil sehingga dapat diletakkan di beberapa sudut pekarangan. Kemudian yang keempat, tanaman mendapatkan suplai air secara terus-menerus karena air selalu tersedia di bak nutrisi. Selain memiliki kelebihan, sistem WIC juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama, pemeliharaan yang relatif lebih rumit, karena harus menambahkan nutrisi pada masing-masing wadah atau bak nutrisi. Dan apabila air keruh maka perlu diganti. Yang kedua, mudah terserang busuk akar. Nah, hal ini dapat terjadi jika air nutrisi sangat jenuh dan suhu tinggi. Untuk mengantisipasi tanaman terserang busuk akar, yakni dengan rutin mengaduk air nutrisi. Kalau kamu ingin memulai hidroponik sistem WIC, maka kamu harus menyiapkan terlebih dahulu untuk alat dan bahan yang diperlukan, yaitu bak nutrisi hidroponik, tutup bak, rock wool, nampan semai, benih, nutrisi AB mix, dan TDS meter. Tutorial menanam hidroponik dengan sistem WIC dapat kamu tonton di YouTube Puri Garden Official. Sistem hidroponik yang kedua adalah sistem NFT atau Nutrient Film Technique. Sistem ini merupakan sistem tanam hidroponik yang menggunakan pipa atau guli sebagai talang instalasi. Dalam sistem NFT, air mengalir menggunakan pompa dengan aliran yang tipis. Hal ini ditujukan agar akar tanaman mendapatkan nutrisi dan air yang cukup serta suplai oksigen yang baik. Sistem NFT banyak digunakan oleh petani hidroponik yang telah berpengalaman dan berskala besar karena hasilnya yang sangat optimal. Prinsip kerja dari sistem NFT mengandalkan sirkulasi air bercampur larutan nutrisi yang dipompa terus-menerus melalui serangkaian pipa PVC. Tanaman yang ditanam dalam netpot ditancapkan dalam lubang-lubang yang telah disediakan pada pipa PVC, di mana akar tanaman akan terus tumbuh ke bawah dan terendam dalam aliran air bercampur nutrisi. Sistem NFT cocok digunakan untuk menanam tanaman sayuran seperti sawi, kailan, kubis, dan lain-lain. Kelebihan dari penggunaan sistem NFT yang pertama, pertumbuhan tanaman lebih maksimal karena pasokan air, nutrisi, dan oksigen memadai. Yang kedua, tidak banyak menghabiskan pupuk nutrisi karena sistem NFT menggunakan aliran air yang tipis sehingga kebutuhan nutrisi lebih diminimalisir. Namun kebutuhan nutrisi tetap terserap sempurna oleh tanaman. Yang ketiga, pemeliharaan yang lebih mudah karena ketika ingin mengontrol nilai kandungan nutrisi hanya cukup dilakukan di bak penampungan. Sedangkan kekurangan dari penggunaan sistem NFT yang pertama sangat tergantung dengan listrik karena sistem NFT menggunakan pompa untuk mengalirkan air. Jadi jika listrik mati, maka pompa akan ikut mati, yang artinya tanaman tidak mendapatkan aliran nutrisi. Jika dibiarkan dalam waktu yang cukup lama, dapat menyebabkan tanaman menjadi layu dan mati. Yang kedua, biaya instalasi yang relatif mahal, karena umumnya instalasi menggunakan pipa atau guli yang pada dasarnya harga relatif mahal. Dan yang ketiga, serangan penyakit mudah tersebar karena berada dalam satu aliran nutrisi, sehingga jika satu tanaman terserang penyakit, akan lebih cepat menularkan pada tanaman yang lain. Kalau kamu ingin mencoba untuk menanam dengan sistem NFT, maka kamu perlu menyiapkan bak kontainer nutrisi, pipa atau guli,
netpot, nutrisi AB mix, benih, rockwool, dan TDS meter. Kamu bisa cek tutorial memasak instalasi sistem NFT di YouTube Puri Garden Official. Sistem hidroponik yang ketiga adalah sistem DFT atau Deep Flow Technique. Instalasi sistem DFT sama halnya dengan sistem NFT. Namun di dalam sistem DFT ada sebagian nutrisi yang menggenang di dalam pipa walaupun air nutrisi sama-sama mengalir. Sistem DFT banyak digunakan untuk menanam sayuran seperti tatsoi, selada, sawi, dan lain-lain. Prinsip yang diterapkan dalam hidroponik DFT yaitu mensirkulasikan larutan nutrisi dalam aliran sistem tertutup. Dalam hidroponik DFT ada dua bagian, yaitu bagian media tanam dan bagian tandon nutrisi serta alirannya. Pada bagian media tanam, dapat menggunakan pipa paralon atau talang air yang diberi lubang pada bagian atas, serta ditempatkan netpot pada lubang tersebut. Tanaman diletakkan pada netpot yang telah diberi media tanam, sehingga tanaman dapat berdiri dengan tegak. Kedua yaitu bagian tandon nutrisi yang berupa wadah yang cukup besar sehingga dapat menampung seluruh nutrisi. Untuk mengalirkan nutrisi dari tandon nutrisi ke bagian media tanam, digunakan pompa listrik yang disalurkan menggunakan pipa kecil pada salah satu ujung paralon media tanam. Pada ujung yang lain, diberikan lubang dengan ketinggian kurang lebih sekitar 4-5 cm dari dasar paralon, sehingga nantinya dapat membuat genangan larutan nutrisi yang akan merendam sebagian media tanam dan akar tanaman. Pipa pembuangan disalurkan kembali menuju tandon nutrisi sehingga dapat membentuk aliran nutrisi tertutup. Kelebihan dari penggunaan sistem DFT yang pertama, genangan nutrisi yang lebih tinggi memungkinkan tanaman dapat menyerap nutrisi lebih banyak dan lebih optimal. Yang kedua, pada hidroponik DFT dapat mengantisipasi pada saat tidak ada aliran listrik ataupun pada saat terjadi kerusakan pada pompa. Hal ini dapat terjadi karena pada saat tidak ada aliran nutrisi, pada bagian media tanam masih terdapat nutrisi yang tetap tergenang. Dan yang ketiga, panen lebih seragam karena setiap tanaman mendapatkan nutrisi yang sama. Nah, kekurangan dari penggunaan sistem DFT yang pertama, cukup susah dalam mengatur kadar ppm air nutrisi pada saat isi ulang, yang disebabkan ada air yang masih tergenang di pipa sehingga ketika bercampur di tandon, ppm menjadi berubah tidak sesuai dengan ppm yang ditargetkan. Yang kedua, kebutuhan air dan nutrisi lebih banyak karena pada sistem hidroponik DFT ada air nutrisi yang tergenang di pipa dan juga di tandon, sehingga kebutuhannya menjadi lebih banyak. Kalau kamu ingin mencoba untuk menanam dengan sistem DFT, maka kamu perlu menyiapkan bak kontainer nutrisi, pipa atau guli, netpot, nutrisi AB mix, benih, rockwool, dan TDS meter. Kamu bisa cek tutorial memasang instalasi sistem DFT di YouTube Puri Garden Official. Sistem hidroponik yang keempat adalah sistem DBS atau Dutch Bucket System. Dutch Bucket adalah metode yang sering digunakan untuk budidaya dengan jenis tanaman yang memiliki akar tunggang. Tanaman yang dapat dibudidayakan menggunakan metode ini adalah melon, cabai, paprika, dan tomat. Dutch Bucket System juga dikenal dengan istilah Bateau Bucket System. Dutch Bucket dapat menggunakan media tanam padat untuk berkembangnya akar. Media padat yang sering digunakan adalah arang sekam, kokopit, coco grow,
hidroton, pecahan batu bata, dan lain-lain. Hidroponik Dutch Bucket merupakan sistem hidroponik yang menggunakan tetesan air nutrisi yang menetes secara terus-menerus ke dalam bak atau ember tanaman. Dan sisa air nutrisi dialirkan kembali melalui selang atau pipa yang menuju ke penampungan air nutrisi yang nantinya akan digunakan kembali. Untuk mengalirkan nutrisi membutuhkan pompa air dan listrik yang stabil, serta timer disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengatur berjalannya aliran nutrisi tersebut. Sayur merupakan makanan yang kaya akan vitamin. Makanan tersebut mampu mencegah berbagai penyakit, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila kita sering makan sayuran, maka pencernaan akan lancar serta memperlancar peredaran darah. Makan sayur dalam jangka waktu yang lama dapat membuat kulit lebih bercahaya dan mulus, karena kandungan antioksidan yang terkandung pada sayuran. Namun, apa yang terjadi jika kita hanya makan sayur setiap harinya? Jika kita hanya makan sayur setiap hari, dampak yang paling terasa adalah penurunan berat badan. Sebab, satu mangkok sayuran yang sudah diolah hanya mengandung 151 kalori saja. Kemudian tingkat kolesterol jahat di tubuh akan menurun. Sebab, sayur hanya mengandung kolesterol baik. Akan tetapi jika kita hanya makan sayur saja, tubuh akan terasa lemas. Sebab tidak ada kalori dan lemak yang dibakar. Ternyata tidak sepenuhnya baik jika hanya makan sayuran saja, karena dapat membuat kita mengalami ketidakseimbangan makronutrien, seperti kekurangan protein dan lemak. Sebenarnya hal tersebut dapat diatasi dengan mendapatkan nutrisi yang seimbang, mulai dari karbohidrat, mineral, protein, hingga lemak. Kita tetap bisa mendapatkan semua hal tersebut dari makanan nabati jika tidak ingin mengonsumsi makanan hewani. Contohnya, karbohidrat bisa didapatkan dari nasi putih, kentang, dan gandum. Kemudian tahu, tempe, dan kacang-kacangan sebagai sumber protein. Sementara untuk lemak, kamu bisa mendapatkannya dari alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, dan kelapa. Untuk mengimbangi konsumsi makanan sehatmu, jangan lupa menjaga asupan air putih. Karena air putih akan memaksimalkan segala manfaat dari sayuran yang kamu konsumsi. Screenshot dan ingat-ingat panduan ini agar apa yang kita makan tetap seimbang. Pastikan kamu mengkonsumsi makanan secara seimbang. Ko ちら